Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita bersama. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIT 19-212-068, Program Studi Permesinnan Kapal. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan jenis-jenis katup pneumatik. Oke, next. Jenis-jenis katup pneumatik yang pertama itu adalah katup 3/2 dengan penekan roll. Katup ini sering digunakan sebagai saklar pembatas yang dilengkapi dengan roll sebagai tombol. Katup ini bekerja bila tombol roll pada katup bertekan secara manual melalui nok yang terdapat pada silinder pneumatik atau karena adanya sistem mekanik lainnya. Di samping sudah saya lampirkan gambar tentang katup 3/2 dengan penekan roll. Katup sinyal roll ini akan bekerja apabila ujung roller tertekan oleh nok aktuator atau lainnya. Katup semacam ini dapat berfungsi sebagai pembatas gerakan atau pencegah gerakan yang berlebihan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah katup pemros sinyal atau disebut juga dengan prosesor. Katup pemproses terdiri dari beberapa jenis, antara lain katup 2 tekan atau AND, katup 1 tekan OR, katup NOT, katup pengatur aliran udara atau cekik satu arah, katup pembatas tekanan, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, katup pengatur tekan atau disebut juga dengan pressure control valve. Katup pengatur tekan digunakan untuk mengatur tekanan udara yang akan masuk ke dalam sistem pneumatik. Katup pengatur tekan udara akan bekerja pada batas-batas tekanan tertentu. Katup pengatur tekan udara berfungsi mengatur tekanan agar penggerak pneumatik dapat bekerja sesuai dengan tekanan yang diharapkan. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis tombol katup pembatas tekan. Ada di sana gambar pressure regulator, pressure relief valve, pressure regulator with self leveling, dan juga squinch valve. Pada gambarnya ini cukup sudah jelas. Oke, selanjutnya ini lanjut. Katup pengatur aliran atau disebut juga dengan flow control valve. Katup ini digunakan untuk mengatur volume alir yang berarti mengatur kecepatan gerak piston. Disebut juga dengan aktuator. Biasanya dikenal dengan istilah cekik. Fungsi ini pemasangan flow control valve pada rangkaian pneumatik antara lain untuk membatasi kecepatan maksimum gerakan piston atau motor pneumatik, untuk membatasi daya yang bekerja, serta untuk menyeimbangkan aliran yang mengalir pada cabang-cabang rangkaian pneumatik. Lanjut. Nah, ini adalah gambar berikutnya, yaitu katup 2 tekan akan bekerja apabila mendapat tekanan dari dua sisi secara bersama-sama. Apabila katup ini mendapatkan tekanan dari arah X 1,2 atau dari arah Y 1,4, maka katup tidak akan bekerja. Dalam kata lain, udara tidak dapat keluar ke A. Tetapi apabila terdapat tekanan X 1,2 dan Y 1,4 secara bersama-sama, maka katup ini akan dapat bekerja secara fungsinya. Di sini lihat pada gambar simbol dan tabel logika katup AND. Nah, pada tabel logika paling pojok bawah, X1, X2, dan A-nya terlihat di sana. Ada satuan angka 0 dan angka-angka 1. Nah, ini punya rumus tertentu juga yang dapat cari atau dalam ketentuan dengan tersendiri atau aturan tersebut. Oke, lanjut. Next. Nah, katup OR atau one press valve. Katup OR akan bekerja bila dari salah satu sisi katup terdapat udara bertekan, baik dari sisi kiri X atau X1 atau sisi kanan Y disebut juga Y2 atau kedua-duanya.
Dalam sistem elektrik atau katup OR, diidentikan dengan rangkaian paralel. Arus listrik dapat mengalir pada salah satu pengantar. Demikian pula pada pneumatik. Udara bertekanan dapat dialirkan pada salah satu sisi atau kedua sisinya secara bersamaan. Nah, di sini juga ada saya lampirkan tabel simbol dan tabel logika dari katup OR. Ini penampangnya terlihat jelas bagaimana penampang pada gambar, ada simbol dan juga simbol logika. Rangkaian pneumatik, elektrik, dan tabel logikanya. Lanjut. Nah, berikutnya itu adalah katup NOT. Negation fail. Katup ini akan selalu bekerja berlawanan dengan sinyal yang masuk. Bila sinyal dalam kondisi on, maka outputnya A, akan off atau mati. Sedangkan pada posisi off, maka outputnya akan on. Dalam pneumatik katup NOT dapat diartikan bahwa udara bertekanan akan mengalir melalui katup NOT. Bila tidak diberi aksi, namun sebaliknya, udara bertekanan tidak dapat diteruskan bila katup NOT diberi aksi. Katup ini biasanya dipakai untuk emergency. Berikut simbol dan tabel logika dari katup NOT itu sendiri. Ada simbol pneumatik terlampir, logi kontrolnya, dan tabel logika. Berikutnya. Oke, ini katup NOR atau NOT OR. Katup ini akan bekerja selalu berlawanan dengan output katup OR. Bila output OR adalah on, maka output NOR berupa off. Demikian pula sebaliknya. Tabel logika katup NOR dapat dijelaskan dalam tabel logika berikut. Ada X1 yang terdiri dari 0011, X2 0101, A atau OR-nya 0111, A NOR-nya 1000. Berikutnya. Oke, katup NAND atau disebut juga dengan NOT N. Katup ini akan bekerja selalu berlawanan dengan output katup AND. Bila output katup AND adalah on, maka katup AND berupa off. Demikian pula sebaliknya. Berikut tabel dari katup NAND ini atau NAND. Ada X1, X2, A-nya adalah AND, dan berikutnya adalah NAND. Oke, lanjut. Nah, berikutnya itu adalah katup pengendali sinyal. Sinyal yang telah diolah atau diproses selanjutnya akan dikirim ke katup pengendali. Letak katup pengendali biasanya sebelum akuator. Katup ini akan secara langsung mengendalikan akuator baik berupa silinder pneumatik maupun motor pneumatik. Lanjut. Nah, berikutnya adalah katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa. Katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa ini terdiri dari 5 port, masing-masing diberi nomor. Penampang dan simbol katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa, gambar atau simbol yang diberi angka 5 itu dapat terlampir atau dilihat pada gambar berikut ini. Pada panahnya dilampirkan nomor dari 1 sampai 5 yang dapat dipahami daripada penonton itu sendiri. Udah lanjut. Next. Oke, katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa dan mekanik. Katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa dan mekanik ini terdiri dari 5 port, masing-masing beri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, penampang dan simbol katup kendali penggerak mekanik dan udara Kempa ini pada gambar. Lanjut. Next. Oke, berikutnya adalah katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa Pegas. Katup kendali 5/2 penggerak udara Kempa dan pembalik Pegas ini prinsipnya sama dengan katup kendali sebelumnya. Perbedaannya, katup ini dilengkapi dengan Pegas yang berfungsi untuk mengembalikan katup ke posisi semula secara otomatis bila udara bertekanan katup tersebut terputus. Nah, ini akan bekerja secara otomatis. Bagaimana gambarnya dapat terlampir juga
gambar penampang dan simbol katup kendali 5/2, penggerak mekanik udara kempa dan pembalik tegas. Berikutnya. Next. Katup kendali 5/2 penggerak magnet. Katup kendali 5/2 penggerak udara magnet ini prinsipnya sama dengan katup kendali sebelumnya. Perbedaan katup ini dilengkapi kumparan atau spol yang dililitkan ke inti besi. Bila kumparan dilalui arus, maka inti besi akan menjadi magnet. Magnet ini akan menggeser ruangan katup sesuai dengan gerakan yang diinginkan. Biasanya katup ini digunakan untuk sistem elektropneumatik atau elektrohidrolik. Nah, ini gambar simbol katup kendali 5/2 penggerak magnet. Next. Oke. Itu penjelasan dari saya tentang jenis-jenis katup pneumatik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.